Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Arab Saudi meluncurkan wisata virtual yang memungkinkan umat muslim di seluruh dunia mendapatkan pengalaman mengunjungi Ka'bah. Program ini memunculkan polemik terkait sah atau tidaknya jika wisata virtual tersebut dipakai untuk ibadah haji. حقيقة نهدف لعدة أهداف في البداية وإثراء تجربة ضيف الرحمن. Metaverse memang tengah menjadi tren di dunia teknologi saat ini. Demam dunia virtual ini juga direspon pemerintah Arab Saudi. Akhir tahun lalu, pemerintah Arab Saudi meluncurkan proyek pembangunan Ka'bah Masjidil Haram di Metaverse. Proyek ini memungkinkan umat Islam melihat Hajar Aswad dan juga suasana sekeliling Masjidil Haram secara virtual. Proyek ini kemudian memunculkan polemik. Banyak orang yang menganggap adanya Masjidil Haram di Metaverse memungkinkan ibadah haji dilaksanakan secara virtual. Hal ini juga dianggap sebagai alternatif setelah pandemi corona menghantam dunia 2 tahun silam. Polemik ini kemudian direspon pemerintah Turki yang dengan tegas menyebut haji Metaverse tidak sah. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana Majelis Ulama Indonesia memandang ibadah haji di Metaverse ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mas Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Kabar baik Pak. Pak, ini gimana MUI menanggapi hal ini? Apakah sah atau tidak? Ya, yang pertama kita memberi apresiasi atas inisiasi pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kepentingan mengenalkan secara lebih dekat tempat-tempat suci bagi umat Islam. Akan tetapi perlu ada proporsionalitas penyikapan dalam merespon perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, khususnya dalam hal penghadiran Ka'bah dalam dunia digital melalui platform Metaverse ini. Yang pertama, perkembangan teknologi digital dengan menghadirkan Ka'bah melalui platform Metaverse ini bisa bermanfaat untuk kepentingan memudahkan calon jamaah haji, calon jamaah umroh, dan juga umat Islam secara keseluruhan melakukan eksplor dan juga pengenalan terhadap tempat-tempat suci dan juga tempat-tempat dilaksanakannya aktivitas ibadah haji dan umroh yang memang secara faktual jauh dari kediaman, yaitu di Tanah Suci Mekah. Sehingga pada saat latihan manasik nanti sudah ada pengetahuan di dalam memori kita di mana kita memulai tawaf, kemudian mana Hajar Aswad, kemudian mana Makom Ibrahim dan juga tempat-tempat suci yang lain. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan aktivitas prosesi ibadahnya nggak bisa tergantikan karena aktivitas ibadah haji dan juga ibadah umroh itu bersifat dogma. Dengan demikian tata cara pelaksanaannya juga mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus hadir secara fisik di tanah suci. Kalau mau umroh keliling Ka'bah, tawafnya melalui media digital, melalui virtual atau melalui replika Ka'bah di Pondok Gede atau yang sejenisnya itu tidak mencukupi. Baik. Lantas sebenarnya peluncuran Masjidil Haram di Metaverse ini sebenarnya tujuan awalnya untuk apa Pak? Dan apakah mungkin tadi bisa diadaptasi di Indonesia seperti tadi Pak Asrorun bilang untuk menjadi pengenalan sebelum beribadah nanti ke Tanah Suci? Ya, secara detail mengenai konsep penghadiran Ka'bah di jejaring virtual ini kan juga masih belum ada wujud yang operasional ya. Saya secara khusus jalin kontak dengan wakil duta besar kerajaan Saudi di Jakarta
mengklarifikasi sekaligus juga meminta konfirmasi terkait dengan informasi ini. Yang Mulia Syekh Qahtani meresponnya belum memiliki maklumat yang cukup terkait dengan informasi ini. Tetapi terlepas benar atau tidak, atau sudah atau belumnya, hal yang penting bagi kita, Islam itu kompatibel terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi pemanfaatannya harus proporsional. Bisa jadi teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa memudahkan pelaksanaan aktivitas ibadah. Contohnya misalnya ya, kalau dulu tawaf itu dilaksanakan dengan cara jalan kaki atau menunggang kendaraan, pakai unta misalnya ya. Sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dimungkinkan tawaf dengan menggunakan skuter misalnya ya. Tetapi tidak semua perkembangan teknologi informasi itu menggantikan aktivitas ibadah yang sudah diajarkan. Jadi seperti kehadiran fisik untuk mengelilingi Ka'bah secara fisik pada saat tawaf itu nggak bisa digantikan dengan hanya soal sensasi rasa melalui media virtual. Sekalipun di situ ada platform yang mengenalkan 3, 5, atau 7 dimensi sekalipun. Baik, kedepannya apakah Pak Asrorun ini melihat memungkinkan jika mungkin MUI bekerja sama dengan Kementerian Agama mendatangkan alat ini ke sekolah-sekolah untuk kemudian memberikan sosialisasi atau mungkin memberikan pengetahuan mengenai Ka'bah dan juga wilayah bersejarah lainnya, Pak Asrorun? Sangat mungkin ya, terlebih wabah COVID-19 ini kan memungkinkan terjadinya revolusi dan juga transformasi model pembelajaran. Kalau dulu misalnya dalam aktivitas pembelajaran di beberapa satuan pendidikan ada studi tour, misalnya kunjungan ke Turki, kunjungan ke Aceh, kunjungan ke Cina, kunjungan ke Amerika, kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Makkah secara fisik. Hari ini beberapa satuan pendidikan sudah mengenalkan studi tour dengan jejaring virtual. Dia bisa eksplor Turki dengan Kapadokianya, kemudian dengan Kesultanan Utsmaninya, dia merasakan, dia melihat, dia memahami soal titik-titik yang menjadi spot tempat strategis dan bersejarah tanpa harus hadir secara fisik. Ini sangat dimungkinkan ya, termasuk juga menghadirkan Ka'bah, kemudian tempat-tempat suci Al-Aradi Al-Muqaddasah dalam proses pembelajaran dan juga latihan manasik ibadah haji dan juga umroh. Tetapi perlu ada proporsionalitas dan juga pemahaman. Pada saat nanti pelaksanaan ibadah yang benar itu tidak cukup melalui metaverse. Baik, berarti metaverse ini sebenarnya ada fungsi positif, bisa dibuat untuk sebagai pengetahuan, tapi kalau untuk beribadah tetap harus ke tanah suci ya Pak Asrorun. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Selamat beribadah untuk sholat Jumat nanti Pak dan sehat selalu.